mengisahkan itu pasti menggunakan bahasa induknya, bukan bahasa orang yang dikisahkan. Makanya gue nggak mempermasalahkan kalau misalnya di Yunani Theos, terus di Hebrunya Elohim, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika kalian mengklaim bahwa Injil itu 4, padahal Yesus punya Injil sendiri, dan juga Saul Tarsus punya Injil sendiri. Ini membingungkan dunia jadinya. Itulah kalian bertanggung jawab kepada dunia untuk membuktikan bahwa Injil itu ada 2 lagi, punyanya Saul Tarsus dan punyanya Yesus. Sehingga kalau misalnya 2 ini ketemu, maka Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini nggak perlu dipakai lagi. Nggak perlu dipakai lagi, serius. Karena 2 influence dalam pertemuan itu Yesus dan Saulus. Itu. Terus yang terakhir Warokoh. Warokoh Ibn Naufal ini lah, dia ini hanyalah setara dengan LAI-nya Indonesia. Penerjemah Arabik, jangan terguncang, itu kenyataan. Jadi dia menuliskan Biblos apa? Biblos Arabik, yang bahkan manuskripnya pun sekarang udah nggak ada. Manuskripnya udah nggak ada sekarang. Nggak percaya? Nih kita cek ya. Kita cek. Nah inilah nih lu pahami ini ya. Kita sekarang buka Oldest Arabic Bible. Nah, lihat nih. Jangan terguncang ya. Kalian tuh suka ngomong bahwa orang Tritunggal Arab ini sudah ada lebih dulu daripada Islam. Terserah. Tapi Biblos kalian itu baru ada di abad 9. War, meledak lagi. Makanya jangan sotoy pakai kata Allah di dalam Biblos. Biblos kalian ini baru ada tahun berapa, lihat. Nih, Biblos paling tua, Arabic Codex 151. Jangan terguncang lah ya. Kenyataannya begini. Makanya lah harus bersatu dengan Romo Aldo, terus siapa lagi ya? Wayan Sudarte, terus pokoknya denom-denom minor lah yang menggugat LAI bersama dengan Muslim untuk mengganti dan menempatkan dengan benar lafaz Allah yang ada di Biblosnya lae gitu. Jadi jangan sok tahu menggunakan kata Allah ini, karena orang-orang Tritunggal cabang Arab pun tidak menggunakan berhala dengan kata Allah gitu. Kalian mau menggunakan kata Allah? Coba buka yang kau bilang Aramaik Timur Syriah tadi itu, kata Allah di situ apa disebutkan? Yang abad kelima tadi. Aduh, gua nyari dulu dong. Yang tadi itu loh, yang tadi. Nggak ada, itu Matius 1 ayat 1. Itu foto itu. Dia banyak foto. Buku kan ada kalimat Allahnya nggak ada situ. Kita lihat dulu bahasanya apa isinya. Bentar. Ada di sini. Kalau misalnya mau sih bisa, cuma buat teks dulu. Bentar ya. Bentar. Berarti gua ketiknya. Nah, kan enak kan sama gua, banyak belajar lu lah. Pesita. Bentar. Apa yang ada kata? Oh, Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita John 3 16. Terus Pesita. Nah, ini ada nih. Nah, ini ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini ya, Aramaik ya. Aramaik ya lah ya. Ntar gue disangka takia lagi. Kelihatannya lah ya. Nah, ini coba bahasa Indonesianya apa sih? John 13:16 tuh. Oh, lah ya. Gue tanya nih. Cek. Gue hilang. Halo, iya, aku dengar. Apa sih Yohanes 3 ayat? Karena begitu besar kasih Allah ya, karena begitu besar kasih Allah. Nah, karena begitu besar kasih Allah, ketemu. Ini Aloho nih. Nih, Aloho. Nih. Aduh, woi. Kok pindah? Oh, ini dia. Nih. Ini. Ya. Oke, sudah. Cakep ya? Buset, selamat datang di kebenaran, Lai. Pertanyaan gua berikutnya sekarang adalah Injil Kristus itu ada di mana? Silahkan. Oke, begitu saja. Ya gitu aja, simpel aja mau pengen. Siap. Aku jawab, Injil Kristus itu ada di mana? Sudah aku jawab dari tadi, di Bible. Tidak ada di luar Bible. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia.
Maka seluruh ucapan Yesus itulah adalah Injil itu sendiri. Sudah? Sekarang aku mau membahas yang kamu bahas tadi. Ini sangat unik ya yang kamu bahas tadi, bahwa kamu mengatakan Isa itu ada di Aram Timur itu abad ke-5. Ya, abad ke-5 loh, bukan abad ke-1. Apakah kau mau mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di abad ke-5? Apakah mau mengatakan demikian? Halo, Tes? Enggak. Nah, itu. Makanya, kalau kamu mau mengatakan Nabi Isa tidak lahir di abad ke-5, maka dia lahir di abad pertama. Maka bahasa yang digunakan bukan Syria, bahasa Syria tadi. Saya percaya itu bukan bahasa Syria itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kau memuntahkan sebuah kalimat bahwa Allah lebih dahulu ada daripada yang abad kamu bilang abad ke-8 atau abad ke-9 tadi. Iya, sementara kamu buka juga John 3 ayat 16 itu di dalam bahasa Syria tadi itu abad ke-5. Jadi artinya lebih dahulu abad ke-5 ada, baru abad ke-6 di mana Allah SWT itu ada setelah Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak meyakini itu, artinya Allah SWT sudah datang ke kaum Syriah lebih dahulu, bukan ke Arab. Bukan ke kaumnya Nabi Muhammad, tetapi ke kaum Syria dulu. Kalau dibilang ke Israel, orang Israel tak kenal Allah SWT. Tetapi orang Syria tadi, abad ke-5. Di bawah abad ke-5, Allah di mana? Kan itu pertanyaan lagi. Nah, kemudian, kalau kamu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu, apa namanya tadi kau bilang, hanya bahasa Arabik yang bisa. Tidak, kawan. Ketika Yesus Kristus ada fakta sejarah mencatat Israel di bawah penjajahan Romawi. Sehingga mereka bisa berbahasa Rom dan bisa berbahasa Yunani. Itulah faktanya. Sebabnya di salib Yesus ditulis dalam 3 bahasa. Kan itu. Ibrani, Yunani, dan Romawi. Itu satu fakta sejarah yang nggak bisa dielak-elakkan. Maka kalau dibilang ditulis dalam bahasa Yunani, bisa. Dalam bahasa Ibrani, justru dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani, orang-orang Yerusalem itu menolak ketuhanan Yesus. Menolak kenabian Yesus. Kalau menolak kenabian Yesus, tidak akan ditulis itu dalam bahasa Ibrani. Sama dengan Al-Quran. Orang Yahudi menolak kenabiannya daripada Nabi Muhammad. Maka tidaklah Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tidak. Karena mereka menolak. Sekarang mengenai Waraka bin Naufal. Kamu bilang Waraka bin Naufal tidak ada bedanya dengan lain. Lembaga Alkitab Indonesia atau penerjemah. Tidak. Hadis Sahih Bukhari 3 itu mengatakan dialah penulis Injil yang diizinkan Allah. Dia bukan hanya sekedar menerjemahkan, tetapi menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Artinya Injil Nabi Isa yang kau anggap abad ke-5 itu belum ada, belum ditulis. Maka dia menulis di abad ke-6. Loh, kok abad ke-6? Karena Nabi Muhammad 610 baru ditemui Jibril. Artinya 610 dia bertemu sama Waraka. Artinya Waraka tidak mungkin hidup 100 tahun. Dia manusia biasa. Maka dia antara zamannya abad ke-50, abad ke-5 dan abad ke-6, abad ke-5 akhir dan abad ke-6 awal. 610 masih bertemu mereka. Nah, kalau kamu mengatakan Waraka itu hanya seperti Lai, tidak. Lai itu sudah ada kitab suci, dia terjemahkan. Yang benar adalah belum ada satu kata pun di dalam keyakinan kalian Injil Isa itu ada. Kamu tadi sudah bilang itu berupa kitab hikmat atau yang dilafalkan, bukan yang dituliskan. Jadi Warakahlah yang menuliskan kitab Injil. Sekarang di mana kitab Injil Waraka ini? Jangan kau bilang Matius, Markus, Lukas itu bukan Waraka. Tetapi Waraka punya kitab Injil. Dan kamu mengakui tadi tidak ditemukan lagi yang asli. Siapa yang membuang? Karena ketika zaman Nabi Muhammad, Waraka masih hidup, masih bertemu mereka. Ini patut kita curigai. Berarti ada yang membuang ini. Dan maka ditulislah bahwa itu sudah hilang atau sudah diubah-ubah, sudah diedit-edit. Siapa yang mengedit? Waraka yang menulis atas seizin Allah. Artinya Waraka tidak mungkin mengedit-ngedit, merubah-rubah, mengganti-ganti. Jadi hadis antitesis daripada ayat dari Al-Quran yang mengatakan Injil sudah diubah-ubah.
Siapa yang merubah? Karena itu terjadi 610 dan Waraka 610 belum mati. Cuma dia sudah tua dan buta. Kan demikian. Nah, sekarang kamu bertanya, Injil orang Kristen ada banyak gini. Tidak ada, Injil itu cuma satu. Dari Kejadian sampai Wahyu, itulah bagi kami Injil. Injil kerajaan sorga. Isinya kan semua tentang kerajaan sorga. Kabar baik dari sorga. Berita baik dari sorga. Jadi kalau sekarang kita membahas bahwa surah 43 ayat berapa tadi ya 50 itu yang kau bacakan itu jelaslah ini merujuk kepada siapa, kita pun masih bingung. 43:64 itu ya, 43:64. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa bicara kepada siapa? Oke, Tuhanku katanya. Berarti Tuhannya Nabi Isa. Dan Tuhanmu katanya, artinya kepada orang-orang Israel. Maka mereka menggunakan bahasa di sana karena masih Israel atau Yahudi zaman Yesus kau bilang. Mereka belum mengenal Yunani, kau bilang belum mengenal Romawi. Itu kan abad kelima. Kita nggak bisa lagi cari fakta sejarah di bawah abad kelima mengenai Isa. Karena yang paling tua kau sebutkan tadi abad kelima. Kecuali kau bisa menemukan kitab di bawah abad kelima menuju abad ke-1, bolehlah. Yang ada Isanya hanya abad kelima tadi. Berarti Isa menggunakan bahasa Syria. Oke, barulah kau bisa mengatakan, wah itu Isa. Kan demikian. Karena di sana bahasa kalimat Allahnya Eloh, kau bilang tadi, Eloah. Aloho, ya kayak marga orang Batak, Sheloho. Aloho, ya. Jadi itu bisa kamu bilang menjadi kalimat Allah. Tetapi dia bukan Yesus. Tidak boleh kau mundurkan lagi ke abad 1. Karena kitab tertuanya abad kelima. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya bertanya, kamu belum menjawab. Mana malaikat Jibril bertemu dengan Isa? Kalau ada tunjukkan ayatnya. Kalau tak ada kenapa? Silakan. Oke, ya. Untuk malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Isa ini nggak perlu dijelaskan. Karena ayat yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabi-nabinya dengan tabir, malaikat, ataupun dengan profesi atau vision atau penglihatan. Ini sudah secara general merangkum semua cara-cara Allah berfirman terhadap nabi-nabinya gitu, kecuali sang Kalimullah atau Nabi Musa alaihissalam yang berbicara langsung gitu kan. Alhamdulillah. Nah sekarang ini yang lucu adalah Lae, tadi lihat data gua nggak sih Lae? Lihat nggak sih data gua Lae? Lihat. Nah cakep. Terus Yesus bahasa apa Lae ketika hidup? Bahasa Sunda. Sudah kujawab 3 bahasa. Yunani, Romawi sama bahasa itu. Nggak ada datanya bilang kayak gitu. Yang ada. Jujur. Nggak ada. Yang jujur. Ada. Sebentar. Yang jujur datanya tadi gue bawa. Apa ayo? Terus kau bicara bisa menyari. Ya kan, gue kira nanti sebentar aku jawab bisa. Mau ngasih data tandingan seperti data yang gue bawa. Nah, di Markus 7, di Markus 7 ayat 26, Markus 7 ayat 26, seorang perempuan Yunani bangsa Siro Fenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Artinya dia bisa bahasa Yunani. Artinya Yesus mengerti. Bukankah artinya juga itu orang Yunani bisa bahasa Ibrani? Ya bisa. Artinya mereka sama-sama cerdas. Nah sekarang kedua artinya mereka bisa bahasa Yunani dan bisa bahasa Ibrani. Nah sekarang bahasa yang digunakan ketika mereka ngobrol bisa dipastiin nggak? Ya keduanya. Kalau kau mengatakan Ibrani silakan, kalau kau mengatakan Yunani silakan. Kedua-duanya bisa dan mereka saling mengerti. Oke, sekarang kalau misalnya kita korelasikan dengan data yang gua bawa bahwa Yesus berbahasa Aramaik, maka cewek Yunaninya yang ngomong pakai bahasa Aram kepada Yesus. Selamat datang di kebenaran. Memang datanya orang Yunani bisa bahasa Aram. Mana datanya? Kok mana datanya? Itu dia dikatakan kenapa harus dituliskan bangsanya Yunani. Tujuannya adalah bahwa dia berbahasa Yunani dan Yesus mengerti. Dia tertulisnya orang Yunani, bukan berbahasa Yunani lah. Jangan takdia. Makanya aku bilang, kenapa harus dituliskan bangsanya? Bahkan dituliskan dari Siro Fenisia. Karena yang namanya Yesus orang Israel ini sangat membedakan antara Goyim dan Amim. Antara orang non-Israel dan orang Israel. Sehingga bangsanya ditulis. Oke. Sekarang jawabannya data gua ngomongnya Yesus berbahasa apa? Sekarang kita buka Yohanes 7 ayat 35. Enggak, data gua ngomongnya berbahasa apa itu Yesus?
Ya enggak, aku enggak harus. Iya kan sudah aku bilang tadi. Kalau kau membawa bahasa Syria itu oke, abad ke-5. Thank you kalau gitu. Kalau memang Yesus menggunakan bahasa Syria karena Abad ke-5. Abad ke-5. Yesus abad apa Yesus? Abad ke-5. Enggak, Yesus hidup zaman apa? Yesus hidup zaman 1, tahun 1 sampai tahun 33, ya. Abad ke-1. Zaman 1 ini pakai bahasa apa kata data gua yang gua bawa? Gak ada datamu. Astaga, lari lagi dia. Tidak ada datamu. Tidak ada. Waduh. Data yang kau cari itu bukan itu. Aduh, ini Lae nggak bisa kemana-mana engkau Lae. Duhai Lae yang kukasihi, ini data tumpah-tumpah di Google. Lihat, ini nggak ada Yunaninya. Hanya ada Aramaik saja. Jedwar mau kemana lagi Lae. Makanya kalau Yesus tahun 1 pakai bahasa Aramaik, maka bahasa yang sesungguhnya dipakai oleh kitab itu Aramaik, yang dimana kata Aramaik ini sangat dekat dengan Arab. Allah. Duar, selamat datang di kebenaran. Jadi pakailah dengan benar kata Allah di dalam Biblos kalian, maka kita damai. Udah nggak bisa kabur Lae. Mau apa? Yesus gak pernah ngomong peos sama sekali di sini. Sekarang aku tanya kau, kalau kau sebenarnya sudah makan buah simalakama. Yang mana? Kalau kau akui itu, maka Tuhan kalian itu Tuhan kami lebih dahulu, maka hapuslah di Al-Quran kalimat Allah. Kenapa bisa gitu? Ya jelaslah, itu milik orang Nasrani, orang Kristen. Lah, orang Kristen Allah atau Allah? Nah, kau sendiri bilang tadi bahwa Tuhannya sama. Di surah 43 64. Iya. Tidak sama. Oh, enggak sama? Ya tidak sama lah. Kalau kau mengatakan sama, ya, maka itu harus kau hapus. Sama seperti tuntutan Malaysia itu, jangan pakai gunakan kata Allah katanya. Kalau kami yang duluan maka hapus, jangan gunakan kata Allah. Karena kau bilang asalnya dari orang Nasrani, Kristen. Iya, oke. Sekarang cerita Yesus ada di dalam Al-Quran enggak? Gak ada. Ada itu Azukuf 64 kok nggak diganti ada. Ada itu Azukuf 64 yang dibacain tadi apa? Itu Nabi Isa alaihissalam. Yang ya kau kan? Bilang itu. Sekarang aku tanya kau. Tuhannya Nabi Isa siapa? Tuhannya Nabi Isa siapa? Tuhannya Nabi Isa Allah. Azukuf 64 Al-Maidah 117. Nah sekarang aku tanya dulu kau. Apa? Tuhannya Nabi Isa siapa kau bilang? Allah SWT kan? Ya iya. Nah, sekarang Tuhannya Yesus atau kalau kayak apa itu Yesus itu siapa? Atau Tuhannya Yesus yang di Bible kami lah? Susah dia. Apa? Kenapa? Halo, Tuhannya siapa? Aku tanya dulu kau. Aloho. Kok Aloho jadi Aloho? Itu Syria. Itu kan Syria. Kau ambil dari kitab Syria. Itu kan kau ambil dari kitab Syria. Berarti sekarang gini. Sebentar. Berarti Yesus bisa bahasa Syria. Berarti Yesus bisa bahasa Syria. Gantianlah kita berenak. Silakan kau lanjutkan. Kau dulu. Silakan berenak. Kan ini pakai Aramaik Yesus ini. Syriak itu adalah turunan dari Aramaik Barat menjadi Syria dia itu. Sorry, tadi gua nggak nyampein di sini. Sehingga kalau misalnya dibilang Syria ya Aram masuknya. Makanya Pesita itu menggunakan lafaz-lafaz Aramaik. Gitu loh. Jadi jangan bingung lagi mengenai Syria dan Aram. Yesus menggunakan bahasa Aram. Gitu lah. Nah sekarang kalau misalnya Yesus tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, nggak bisa gitu. Karena Biblos yang minjem kata dalam Al-Quran ini, yang minjem dari budaya Arab ini, Tuhannya Allah, Tuhan semesta alam. Mau nama Tuhannya apapun kalau udah masuk ke Arab, Tuhan semesta alam itu Allah. Nggak bisa kemana-mana. Pagan Quraisy, kafir Yahudi, kafir Nasoro, dan Islam sepakat Tuhan semesta alam itu Allah. Nggak ada yang lain. Mau lari kemana lagi, hayo? Silakan, selesaikan dulu apamu. Udah. Mau lari kemana lagi, hayo? Itu pertanyaan gua. Itu aja? Udah, itu aja. Oke. Sekarang aku jawab. Jawab ya kan? Yang benar, ya. Siap. Sekarang kalau kita merujuk kepada kita balikkan dulu, karena nenek moyangnya Yesus adalah Raja Daud atau silsilahnya itu dari orang-orang Israel itu.
Ya. Banget itu. Apakah orang Israel juga mengenal Allah SWT? Oke. Oh iya, lupa gua. Mengenal. Mengenal. Oke, sebentar. Oke. Kalau kalian mengatakan bahwa secara etimologi atau secara bahasa, iya kalian bilang. Sekarang kita kenal dulu ciri-cirinya. Apakah sama Tuhan yang disembah oleh orang di Yerusalem itu, di Bait Allah Yerusalem itu, dengan Allah yang di pemilik Ka'bah itu? Apakah sama? Oh, sama banget. Sama banget dari mana? Apakah di Bait, apakah di Ka'bah itu ada mesbah? Tidak ada mesbah. Sementara di Yerusalem ada mesbah. Ini Tuhannya atau tempat ibadahnya sih yang ditanyain. Orang itu kan cara menyembah Tuhannya dong. Kita harus bisa melihat. Berarti yang ditanyain cara ibadahnya kalau gitu, jangan Tuhan. Dan kita mengenal Tuhannya kan dari cara orang itu menyembah dan cara orang itu apa? Contoh, kalau dia misalnya pakai hiyo, itu pasti bukan orang Islam. Contoh, ya bukan orang Islam itu. Contoh, ya. Kalau misalnya di gereja berdoa gini, itu juga bukan orang Islam. Bukan Yunani pasti itu. Nah, ya kan? Jadi begitu. Nah, sekarang setelah kita membahas tadi, kau belum bisa juga menunjukkan bahwa Nabi Isa bertemu dengan Jibril. Artinya kau mengakui Jibril tidak ada. Oh ya, lanjut. Artinya Jibril tidak ada bertemu dengan Nabi Isa, tetapi kau bilang ada ayat mengatakan bahwa seluruh nabi-nabi bertemu dengan Jibril, tetapi tidak satu ayat pun artinya itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada Jibril bertemu dengan Nabi Isa itu ketika di Sidratul Muntaha, ya, ketika Isra dan Mi'raj. Di langit kedua Nabi Muhammad dibawa Jibril, maka bertemulah Nabi Muhammad dengan Isa dan Yahya, dan di situ terjadi sebuah dialog, maka pasti bertemu dengan Jibril, tetapi tidak ada menyampaikan firman. Dan demikian. Nah, lanjut. Faktanya di dalam Al-Quran, kenapa Nabi Isa tidak ada bertemu dengan Jibril? Karena dia adalah kalamullah. Lanjut. Itu yang bisa kita jabarkan. Tetapi kalau kau bilang dia bukan itu, maka kau tugasmu berat. Carikan ayat di mana Nabi Isa bertemu dengan Jibril menyampaikan firman, ya. Nah, kedua, dalam bahasa yang kau sebutkan tadi, Allah elah, ya. Apakah itu Allah SWT? Sekarang aku mau nanya, apa arti SWT ini sekarang? Apakah Allah aja bisa tanpa diikuti SWT? Karena Allah banyak Allah. Kalau seluruh orang dataran Arab memang mengatakan Allah, tetapi apakah Allahnya si A si B sama? Sedangkan tadi kau bilang dalam bahasa orang-orang Kristen juga mengatakan Allah. Tetapi ingat itu abad kelima, ya, bukan abad pertama, ya. Dan ketika Yesus berkeliling mengajarkan, bahkan Yesus pun mengatakan, kalau kau baca Yohanes 7:35, orang-orang Yahudi itu berkata kepada seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Artinya di sini Yesus bisa berbahasa Yunani sehingga murid-murid mengatakan dia pergi mengajar orang Yunani ke Yunani, katanya. Di antara baru ayat Yohanes 12:20 juga demikian, ya. Terdapat juga beberapa orang Yunani pada hari raya itu. Jadi orang Yunani maupun Yahudi itu sudah bisa saling berkomunikasi. Tidak bisa kita katakan orang Yunani saja yang bisa berbahasa Ibrani, tidak. Kenapa demikian? Contoh, saya orang Batak ketemu sama orang Jawa, terus kami bisa berkomunikasi. Apakah karena si orang Jawa bisa bahasa Batak? Ataukah karena saya bisa bahasa Jawa? Karena dua-duanya itu yang tepat. Kenapa? Karena saat itu belum ada kursus bahasa. Sekolah bahasa belum ada. Paham ya maksud saya? Contoh, misalnya, saya datang, katakanlah Gajah Mada lah. Atau yang dari Jawa siapa, Sultan lah, zaman-zaman dulu ya, Mangkunegara atau apa, Mangkubumi itu, bertemu dengan Sisingamangaraja, dan mereka dialognya bagus, sementara sekolah bahasa belum ada situ. Artinya mereka sudah bisa berbahasa masing-masing dan saling mengerti. Tidak mungkin Yesus tidak bisa bahasa Yunani terus dia berbahasa Yunani, tidak mungkin orang Yunani tidak bisa bahasa Ibrani terus dia bahasa Ibrani. Kalau kamu bilang hanya orang Yunani yang bisa bahasa Ibrani, kursus di mana dia?
Kan tidak ada, itulah namanya bahasa pergaulan. Sehingga mereka bisa berbahasa, saling berbahasa ya. Tunggu dulu ya. Aku bacakan lagi ketika Yesus disalib, itu ada disalibnya. Ini nih. Ketika Yesus disalib, Yohanes 19 ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab di tempat di mana Yesus disalibkan, letaknya di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi ini sudah menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan di Yohanes ketika Yesus salib ada 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Artinya di situ, kalau kita mau merujuk kepada kau bilang tadi bahasa, mereka sudah pasti akan ada tulisan kisah Yesus itu dalam bahasa Yunani. Salibnya aja bahasa Yunani ada, bahasa Latin ada, bahasa Ibrani ada. Jadi jangan katakan seolah-olah Yesus ini tidak tahu bahasa. Lebih dari 1 bahasa orang pada saat itu bisa tahu. Itulah buktinya. Jadi kalau kamu mana buktinya, mana ini bahasa, itu sudah buktinya, sudah aku sebutkan ya. Oke, sekarang aku mau, belum, sedikit lagi. Waraka bin Naufal kau tidak menyinggungnya ya, ketika yang barusan itu. Ya sudah, kau jelaskan dulu mengenai Waraka bin Naufal ini. Kenapa hadis itu mengatakan dia menulis 2 kitab? Dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah, dan dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Silakan, itu aja dulu. Oke, ya itu dia gitu kan. Ini kalau misalnya kita lihat datanya, bentar gue bawain ininya dulu. Mengenai Warakah ya, Warakah. Ya Warakah dulu deh supaya nggak lupa. Bentar. Ini udah ada sih. Nah ini ya. Itu kan kalau misalnya kita lihat di ininya ada ini loh, ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan juga. Ntar gue kirim dulu ke ini. Ntar mana sih? Iya, dapat. Sah. Nah ini udah, kita tinggal buka. Oh. Nah ini di Sahih, belum di share screen. Nah ini bentar, ini Sahih Muslim nomor 231 ya. Nah gue seneng kalau misalnya udah nerima hadis gitu, tinggal menerapkan tata cara penggunaannya. Dia menggunakan tafsir bil matsur atau penjelasan dalil menggunakan dalil. Nah, gitu. Jadi enak. Nah, hadis yang tadi bawa itu bisa kita lihat di sini penjelasannya. Bentar. Mana ya? Bukan yang ini. Salah. Ini mah cuma 1 Sahih Muslim. Tunggu. Ada 1 lagi. Ya. Nah ini dia Musnad Ahmad. Oke, kita masuk, kita tinggal buka link. Nah ini ya. Nah ini di sini kita bisa lihat penjelasannya ada di Musnad Ahmad hadis nomor 2702. Bukan nih. Oh yang ini berarti. Ini nah ini kan dia adalah orang yang membela kejahiliaannya. Ia menulis kitab dengan bahasa Arab dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Arab. Nah, ini berarti menandakan dia ini hanya menerjemahkan kitab-kitab yang ada terdahulu ke dalam bahasanya dia lah. Sesimpel itu jawabannya gitu. Ini hadis Musnad Ahmad ini menjelaskan begitu. Nanti ada lagi hadis-hadis yang lain gitu yang menjelaskan Musnad Ahmad berapa itu? Musnad Ahmad bentar. 24768. 768. Terus nanti ada lagi di bentar ya. Ini Sahih Muslim yang tadi
Terus di mana? Sini ya. Di Bukhari juga ada. Ya, hanya itu aja Nyo. 3 itu. Banyak ini, lihat loh. Nih. Bulughul Maram 1 hadis, Musnad Ahmad 5 hadis, Mustadrak Hakim 1 hadis, Sahih Bukhari 3. Banyak ini nanti penjelasannya gitu lah. Sehingga tahu gitu kan. Supaya lain nggak seperti Fadilah Hatun dan Fatimah Sedekah yang ngomongnya macam-macam terus buat tabok balik dengan penjelasan hadis-hadis yang lain. Akhirnya dia private videonya. Syukur mampus. Jangan macam-macam sama Muslim. Muslim itu berdata. Itu ya mengenai hadis Warokah. Warokah hanya penerjemah setaraf LAI, nggak lebih. Gitu loh. Bahkan yang terjemahannya Warokah udah hilang. Biblos yang ada sekarang itu ya itu yang abad 900 itu loh. Sedih nggak sih? Tahun 1 Yesusnya turun, Biblos terjemahannya ada 1000 berapa tuh. Jauh banget. Jadi sesuatu yang menyedihkan ini nggak usah dibahas lah. Posisinya sekarang Yesus ini berbahasa Aram. Kemudian terbukti dalam Pesita Aramaik itu nama Tuhan Aloho, bukan Theos. Bukan Theos. Nah, sehingga ini Theos datang dari mana orang-orang Yunani ini kok sotoy gitu. Jangan sotoy wahai orang-orang Yunani, kasihan turunan-turunan, keturunan-keturunan kalian berikutnya. Jangan sotoy lagi. Nah, sekarang Lai kalau udah paham, maka gunakan bahasa yang benar gitu. Terus Lai pengen apa? Pengen tadi tuh soal ini ya, soal oh ya, ini ya Arabik nih. Gua kasih lihat Arabik nih. Arabik. Kita ke Coptic Church. Lihat ya, perhatiin. Coptic Church. Nih loh. Supaya kalian nggak alah-alah mulu gitu. Ini punya Coptic Church atau Tritunggal Coptic. Dia menggunakan bahasa Arab ya. Ini lihat Arab semua tuh. Nah, sekarang kita coba ini ya, John 3:16. Perhatiin lah ya. Nah, lihat. Menggunakan kata Allah ya, ini penggunaan yang benar. Ini penggunaan yang benar. Nah, sekarang apakah dia menggunakan kata Allah juga ketika nisbatkan kepada berhala? Lain bisa cek di 1 Tawarik 16 ayat 26 ya. 1 berarti kalau di sini 1 Chronicle. 1 bentar. Chronicle, nah ini dia 16:26. Lihat. Tadi perhatiin itu lafaz Allah. Ada nggak ini lafaz Allah nih? Perhatiin. Nih, gua blok nih. Ada nggak lafaz Allah? Jawab lah, ada nggak? Nggak nampak, kecil kali, tunggu. Oh, sorry. Ntar gue belokin gini nih, gue landscape. Nih, aduh, nggak mau di landscape. Woi, mana ini? Ya, yang mau kau jelaskan di situ apa? Ini, penggunaan kata Allah kalian itu loh. Nih, lihat nih, ada nggak lafaz Allah ini? Nih. Itu di apa itu? Di mana itu? Di Perjanjian Lama apa baru tuh? Ini Perjanjian Lama, 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya memang Allah belum lahir, belum ada di situ Allah. Nah, tadi John 3 ayat 16 apa? Itu kan sesudah zaman abad pertama, di mana orang sudah mulai bertemu di situ kan, sudah mulai ada terjadi interaksi pada zaman sudah mulai lebih modern daripada zaman-zaman dulu kala itu. Terus apa yang susahnya menjelaskan itu? Maka benar. Macem-macem loh, sama penatua. Masih bebal aja inilah ini. Makanya aku bilang sama kau Trun, kau serba makan buah simalakama nanti. Enggak masuk buah simalakama apa sih sini? Gua makan pakai garam itu buah simalakama. Susah amat ngejelasin kayak begitu. Nih. Oke. Kau jelaskan dulu nanti aku jawab. Nih lihat nih. Nih. Udah ada. Dari Kejadian 1 ayat 1 Allah udah ada. Itu ditulis abad keberapa ini kitab ini? Jadi kau seolah-olah mengatakan bahwa Koptik Syria inilah yang menulis, bukan Musa. Begitu? Bukan seolah-olah. Ini kata Allah ini memang digunakan oleh Tritunggal Arab dengan tempat. Nah, berarti bukan Musa, karena Musa tidak mengenal tulisan ini. Ngarang. Maksudnya gimana? Kalau kau pakai kitab Arab, Gue nggak bahas, gue bahas Allah. Kan Genesis kan Musa yang menulis. Ini Tritunggal Arab ini bukan Musa yang nulis. Iya. Kalau kau bilang Tritunggal Arab, kau bilang orang Arab, itu Arab yang kapan?
Ya Apakah nggak tahu tidak? lah, pokoknya orang Arab menggunakan kata Allah dengan Oke, benar. kau jelaskan dulu aja nanti ku jawab. Ya gini nih, ini orang Arab menggunakan kata Allah dengan benar gitu. Tadi kita udah kasih lihat tuh 1 Kronikel 16 ayat 26 atau di kalian itu Tawarik ya di dalam apa bahasa LAI-nya. Ya, silakan. Tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata alif lam ha ilah. Pakai kata ilah. Jedor meledak kalian. Nih, gue seneng banget kalau misalnya sama Lae karena Lae punya Tritunggal yang objektif dalam komen. Semoga mereka belajar. Gitu loh. Ini nenek moyang kalian nih. Tritunggal Kadrun. Banyak kali istilah kau ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, penggunaan kata Allah kita udah lurusin. Kalau Muslim jurusan Melayu ada juga. Muslim jurusan Melayu. Enggak, Muslim kan kafah. Wah. Kok kau bisa mengejek-ngejek orang, kau dibilang nggak bisa, kan lucu. Ya kan original teksnya sama loh, Muslim Arab sama Muslim Indonesia. Enggak, aku nggak tanya itu. Kau bisa bilang tritung sama orang, kalau tritung jurusan Melayu. Kau kalau bilang Muslim jurusan Melayu bisa nggak? Tritunggal cabang Melayu itu dia kitabnya bahasa Indonesia. Tritunggal cabang Arab, tapi Tritunggal cabang Yunani. Inilah percabangan itu loh. Kami enggak gitu lah, serius. Nggak bisa jadi kami dicabang-cabangin kayak gitu. Cakep ya? Cakep lah. Nah, sudah, biar ku jawab. Belum habis, ini banyak banget yang takia nih. Terus ini lagi kan orang Yahudi bisa membaca palang salibnya ketika Yesus yang bukan anak Maria ini disalib. Lah emang tertulis 3 bahasa kok ya bisa lah orang Yahudi baca gitu. Bukan berarti orang Yahudi bisa 3 bahasa. Jangan dibelok-belokin ke sana lah. Pokoknya yang jelas Yesus secara konsensus sejarawan mereka menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Sehingga benar sudah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini menyembah Allah Azza wa Jalla yang sama dengan Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa. Itu loh. Terus yang sekarang gini, ini gimana orang Yunani ngobrol sama orang Ibrani, kan mereka nggak ngerti. Zaman sekarang itu ada namanya penerjemah lae. Seorang mursal atau utusan biasa seperti Saul Tarsus di Yasin ayat 14, mursal ini adalah utusan-utusan biasa yang sudah dibekali dengan bahasa. Itulah kenapa ketika ada negara menginvasi, mereka menggunakan perantara bahasa untuk menerjemahkan jajahannya dengan negara yang datang. Gitulah cara berpikirnya, kan simple gitu. Yang jelas Yesus bahasa Arab. Lanjut lagi ya sekarang. SWT itu artinya maha suci dan maha tinggi. Subhana maha suci, ta'ala tinggi, wa dan maha suci dan maha tinggi. Isa itu kalimatullah bukan kalamullah. Serius. Itulah kenapa Nabi Isa itu ciptaan. Kalau misalnya dibilang kalamullah, oke lah kami ambil. Cuma karena disebut kalimah, ya dia ciptaan lah. Ini contoh ya. Nih mumpung kita lagi di Biblos Arabik, gua akan selamat datangin lagi nih. Nih. John 1 enggak pakai lagi. John 1:1. Ya. Nah, ini udah ya. Nah, lihat nih. Fil bad kanal kalimatu bukan kalam. Nah, ini nih. Ini fathah huruf kaf. Terus ini lam pakai kafo jadi li. Terus ini ada huruf min pakai fathah jadi ma kali mah buang. Sehingga Yesus ciptaan. Kalau kalam baru gitulah. Jadi jangan disangkut pautin kalimah dengan kalam. Kalimah itu adalah produksi dari kalam. Cakep ya? Arabik. Selamat datang di kebenaran. Lanjut lagi sekarang. Buktikan, ada nggak dia bertemu dengan Jibril? Siapa? Enggak perlu. Karena secara general Allah sudah merangkum gitu. Mengenai perlu. Nggak perlu lah. Kan itu kisah-kisah terdahulu. Kalau misalnya diceritain secara detail, itu kitab Al-Quran bisa jadi tempat duduk. Gitu loh. Loh, bukan itu maksudku. Contohnya Maryam didatangi Jibril. Kan dibuat di situ. Ya. Sementara Nabi Isa di surah Maryam 30, dia mengatakan, aku sudah diberikan Injil. Berarti kan tidak perlu lagi Jibril di situ ya. Artinya memang nggak ada lah ayat Nabi Isa bertemu Jibril itu ya.
Nggak cuma Nabi Isa, Nabi Daud juga nggak ada ketemu Jibril, tidak diceritakan bertemu Jibril. Terus Nabi siapa lagi ya? Nabi Syuaib, Nabi Soleh juga tidak diceritakan bertemu Jibril gitu kan. Jibril ini ceritanya spesial ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Dan lucunya lah, nggak ada di nabi-nabi yang lain. Kok Musa nggak ada ya? Kurang Musa kan langsung bertemu dengan ini, langsung kalimullah kan, langsung bercakap-cakap dengan Allah. Nah sekarang yang kocaknya gini lah, jangan terguncang ya. Yesus nggak pernah ngobrol dengan Allah. Ya karena dia kan Allah itu sendiri. Benar itu kau bilangnya itu. Firman Allah. Iya memang iya. Sudah biar ku jawab. Ini terakhir. Ini pertanyaan. Sekarang gini, kalau misalnya memang Injil itu adalah kabar baik. Nah, kabar baiknya si Sang Firman ini mana? Karena Firman ini kan udah jadi orang, bukan menjadi buku. Sehingga mana itu kabar baiknya? Silakan Lae dijawab. Oke. Aku jelaskan dari pertanyaan dulu. Udah aku jawab berulang-ulang. Kabar baiknya Sang Firman itu sudah jadi manusia, ya betul. Maka seluruh yang diucapkannya itulah kabar baik. Yang diucapkannya itu sudah dibukukan. Makanya kita bisa membaca buku itu. Kan demikian. Mana ya, Bible itu kan ada itu dari Kejadian sampai Wahyu, itulah kabar baiknya. Injil Kristus lah yang gua tanya, bukan Markus, Lukas, Yohanes. Yang membilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa? Yesus itu kan, sebentar. Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu pada mulanya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 itu. Oke, nggak ada masalah dengan firman. Gua minta Injilnya. Ya itulah Injil. Gimana sih? Kabar berita, kabar baik dari surga, ya itu semua. Nggak ada di luar itu. Makanya aku katakan tadi, jikalau ada di luar itu, maka itu dikatakan apa? Terkutuklah yang menyampaikan. Terkutuklah dia, kan itu. Udah sekarang batasannya mana? Injil Kristus ini batasannya mana? Harusnya ada dong. Markus sudah aku bilang dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Apa yang kurang lagi situ? Sudah jelas sekali. Kata Injilnya di sana. Yang ada kata Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Loh, kau kan nanya Injil Yesus. Iya. Lah, Injil Yesus apa artinya? Injil kerajaan sorga kata Yesus. Artinya Yesus membawa berita dari sorga. Berita dari kalau kalian itu jangan. Enggak lah, itu kekeliruanmu. Kok jadi kau lebih tahu dari kami yang Kristen? Injil tidak. Sebentar. Ya udah lanjut. Injil itu, Injil kerajaan sorga adalah firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai pada Wahyu. Itu menurut iman kami, titik. Kau nggak boleh ganggu gugat. Kalau kemudian kalian mengatakan Injil itu Matius, Markus, Lukas, bukan hanya itu. Ya udah ayatnya aja deh, dalilnya deh. Dalilnya kan sudah dibilang Yesus. Dia menyampaikan Injil. Jadi maksud kau menyampaikan Matius, Markus, Lukas, sementara Matius, Markus, Lukas belum ditulis. Bukan. Kan begitu mau menjebak. Injil itu sebentar. Injil kerajaan sorga itu kata Yesus, aku membawa berita dari sorga. Injil kabar baik, kabar kesukaan. Itu mulai dari Kejadian sampai pada Wahyu itu punya Yesus semua. Karena Yesus adalah firman Allah. Kan pada mulanya adalah firman. Paham ya? Kalau kau nggak paham itu terserah kau, urusan kau. Puas tak tidak puas itu urusan kau. Oke. Sekarang aku mau menjawab mengenai mengenai bahasa dulu. Memang betul. Kan sudah kukatakan, orang itu sudah pandai berbagai bahasa. Itulah apalagi ini bising kali. Itulah sebabnya mereka ada lintas daerah. Ada perekonomian dan mereka sudah biasa karena dekat negara-negara itu dekat. Sehingga mereka biasa bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kalau dibilang kan sudah ada tertulis itu, maka dia bisa membaca. Kamu tadi membuka bahasa Arab, aku nggak bisa baca loh. Meskipun ditulis gitu saya nggak bisa baca. Kalau itunya kamu bilang. Jadi karena dia huruf Latin kan berbeda dengan huruf Ibrani. Huruf Ibrani kan huruf paku-paku itu. Huruf Latin kan yang A, B, C, D, F, G ini. Huruf Yunani lain lagi. Itu tidak sembarangan orang itu. Kalau mereka tidak terbiasa membaca itu, tidak biasa menulis itu, berarti orang itu tidak bisa. Artinya saat itu orang sudah mengenal bahasa lebih dari satu. Tidak seperti yang, maaf ya, harus bahasa Arab. Nggak ada itu. Zaman dulu orang udah kenal kok bahasa banyak. Ya.
Nah, sekarang mengenai kata Allah tadi, kau akan terjebak, aku bilang, dan kau dilema. Kok bising kali? Matikan dulu. Hah? Sorry. Kresek-kresek dia. Oh, earphone gua. Ya, lanjut aja. Sakit telinga aku. Nah, mengenai kata Allah tadi, kalau kau mengatakan kata Allah sudah ada sejak zaman dahulu, maka sebentar ya, kenapa kalian selalu protes? Hapus Allah dari Bible. Justru terbalik. Orang Kristen yang mengatakan hapus Allah dari Quran. Harusnya begitu. Kalau memang ada sudah zaman dahulu. Terus kau bukakan tadi Injil. Injil dari Koptik. Tahun berapa itu ditulis? Sebab di situ ada juga Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Apakah mereka juga menulis dari tahun 1 sehingga si Musa berbahasa Arab? Kan tidak. Logikanya di mana? Jangan kau ambil kitab sekarang dalam bahasa Arab, kau katakan itulah wujud Allah SWT pertama sekali, maksudnya kehadirannya. Tidak. Fakta sejarah tidak begitu mengatakan. Allah SWT atau Tuhannya umat Islam itu setelah Nabi Muhammad menjadi nabi barulah ada. Nama itu ya, maksudku kata itu. Sebelumnya apakah ada? Tidak. Berbeda satu, tidak bisa disamakan. Contoh, kau bilang, kok teos gini-gini loh. Orang Yahudi menolak Yesus, aku bilang. Itulah sebabnya Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Itulah sebabnya Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Ibrani pertama sekali itu. Tidak. Dalam bahasa Arab. Kalaupun mereka bicara dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram itu, dalam bahasa segala macam itu wajar karena pergaulan di sana sudah pergaulan lintas negara, lintas bahasa. Jadi kita tidak heran lagi. Nah, kemudian mengenai Nabi Isa dengan Injilnya, kau bilang waraka ini kayak lain. Tidak. Kamu baca yang kamu baca tadi, dia menulis dibilang dalam bahasa Arab. Jadi 2 kitab dia tuliskan, aku bilang, bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Kau buka-buka pun semua mengenai waraka dan Naufal itu aja yang ditulisnya. Dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Arab. Itu di surah Hadis 3 Bakari. Itu awalnya dalam bahasa Ibrani. Kemudian dia menerjemahkan itu kan ke dalam bahasa Arab. Tetapi pertama dia tulis dalam bahasa Ibrani. Dan ditulis di sana atas seizin Allah. Artinya apa? Kalau kau mau mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus, artinya waraka harusnya menjadi Nabi setelah Yesus. Loh kok bisa? Karena waraka menuliskan itu atas seizin Allah. Artinya mereka Jibril harus menyampaikan izin itu kepada waraka. Tidak bisa ujuk-ujuk dia menulis langsung dibilang seizin Allah. Tidak bisa. Dan kehidupan waraka jauh setelah Nabi Isa yang kau yakini tadi itu. Ada sekitar 500 tahunan. Lantas dari mana dia bisa menulis? Seorang belum dibukukan kau bilang. Masih dalam lisan. Tentu dia harus dibimbing oleh Jibril atau Roh Kudus itu dalam kalian. Maka kalau dia dibimbing Jibril, artinya Jibril menyampaikan semua berita itu. Artinya dia bisa jadi nabi dan rasul. Waraka. Kan itu. Dia bertemu malaikat. Kalau kamu bilang, wah malaikat tidak ada datang, dia sudah menulis dalam kayak lain. Artinya sudah ada buku jadi. Buku mana yang jadi itu? Apakah Matius, Markus, Lukas dari Kejadian atau Wahyu? Kan tidak. Dia menulis itu. Kalau itu sudah jadi, ngapain dia menulis dalam bahasa Ibrani? Kutanya dulu kau. Kalau Injil itu berasal dari sana, mengapa dia menulis dalam bahasa Ibrani? Kalau Injil kau bilang dalam bahasa Arab, mengapa dia menulis dalam bahasa Arab? Kan unik. Kalau kau cerdas, kau makan buah simalakama. Kau bilang dalam bahasa Arab. Nabi Isa itu juga mengenal ini, berarti dalam bahasa Arab. Ngapa ditulis lagi? Sudah ada kitab bahasa Arab kok Injil. Itu aja lah dibuat. Kalau dia bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Ibrani atau Aramaik. Kenapa ditulis lagi dalam bahasa Ibrani? Artinya jelas Injil belum pernah ada, Injil Nabi Isa nggak ada itu. Setelah Waraka bin Naufal menulis baru ada. Dan ingat, Waraka bin Naufal sejaman dengan Nabi Muhammad.
bukan beda zaman, sejaman, hanya beda usia. Artinya Al-Quran mengatakan bahwa sudah diubah-ubah Injil itu. Saya jadi ragu, kenapa Waraka masih hidup kok? Dia masih nulis Injil kok? Injilnya sudah jadi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemana hilangnya? Kalau dibilang Allah menjaga hanya Al-Quran, saya juga jadi ragu itu. Padahal Injil itu ada zaman Waraka, zaman Nabi Muhammad. Kemana hilangnya? Kok Allah tidak bisa menjaga? Atau Allah tidak peduli? Kan lucu. Jadi ini sangat penting. Ya, itu saja yang mau ku bahas dari kau. Kalau mengenai pertanyaanku mungkin hari ini sudah habis, karena waktu pun kuliah sudah 1,5 jam. Tetapi kalau ada yang mau kau sampaikan, silakan saja. Dan sudah jam 10, dan ya maklumlah, jaga kesehatan. Silakan, Kores, kalau ada yang mau kau sampaikan, silakan. Itu closing lah ya? Ya terserah lah, closing aja lah. Karena closing aja lah, kasihan. Lau sakit juga. Apa Lau? Iya, juga lah ya. Oke lah, oke gitu aja ya Kristo. Bentar dulu, gua closing dulu lah. Ya makanya aku bilang silakan, karena aku silakan kau. Kaunya bilang iya, udah begitu. Silakan. Oke, bentar dulu. Ini earphone gua udah dulu ya. Cek. Masuk ya? Masuk, silakan. Ya, lanjut ya sekarang. Gini lah, kalau misalnya bilang Warakah baru nyampe di Arab, kan Saul Tarsus dalam Biblos juga udah nyampe Arab gitu, udah melakukan penginjilan ala Saul Tarsus. Jadi jangan bilang Warakah yang nyebarin Tritums di Arab gitu. Ini loh, lihat loh, tadi yang data yang gua bawa itu, gua nggak tahu ini hadisnya sama atau beda ya. Nah ini ya, lihat ya. Nih, nah ini Warakah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Kusai, anak paman Khadijah dan saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasoro dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Bentar. Ini lagi. Bentar, tadi gue baca yang mana sih? Yang satu lagi itu yang apa itu yang apa? Kan ada 3 itu. Jangan Bukhari yang satu lagi. Nah ini ada ini udah nih. Bukhari kok Bukhari. Nah ini nih. Bukhari dalam bahasa Ibrani sama Arabi. Enggak, Bukhari ada 3. Lihat nih. Iya. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab gitu. Nah berarti ini Injil yang sebelum bahasa Arab. Ini Injil yang menggunakan bahasa entahlah apa tuh, bahasa Sunda mungkin atau bahasa Bugis. Bukhari 3. Bukhari 3 jawabnya. Buka dulu Bukhari 3 biar paham diri. Bukhari 3. Iya, 3. Ayat 3 itu. Bukhari 3. Yang ketiga maksudnya? Ya. Ini maksudnya? Bukan yang atasnya. 3. Nggak ada Bukhari 3, ini ribuan semua nomornya. Ada 3, tulis saja lah Bukhari 3. Kan ada situ cari ayat itu kitab. Bawahnya. Nih. 3. Ya 3, enter, cari. Nah, bacalah. Udah. Nah, ini. Ya, itu udah lewat. Nah, ini nih. Ini kan maksudnya kan menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah gitu kan? Ini kan maksudnya kan? Iya. Jadi kujelaskan sedikit aja. Coba lu. Jadi Injil belum ada. Setelah Waraka menulis, barulah Injil ada. Dan dia menulis pertama sekali dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Yang kedua, dia menulis dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Artinya Allah mengoreksi. Maka ini adalah sesuai kehendakku. Kalau atas seizin diizinkan, tulislah dalam bahasa Ibrani. Maka dia didampingi oleh seorang malaikat Jibril. Tidak mungkin dia tahu, karena Isa kau yakini itu abad 1, kan jauh sekali jaraknya. Lantas dari mana dia mengumpulkan sejarah-sejarah itu? Dari mana dia mengumpulkan kitab-kitab? Kan tidak ada. Maka
Waraka tidak pernah mengumpulkan kitab loh, tetapi dia diizinkan Allah, artinya didampingi Allah. Itulah kitab Injil. Maka dari itu aku katakan saya ragu. Kalimat di Injil yang mengatakan, di Al-Quran yang mengatakan Injil sudah diubah-ubah. Padahal ini zamannya sejaman dengan Nabi Muhammad. Artinya ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu itu dituliskan, Waraka masih hidup, masih ada Injilnya. Belum hilang, belum dibakar. Iya. Udah ya? Ya. Udah ya? Nah, cakep. Gini lah. Data-data gua tadi dibaca nggak? Dibaca nggak? Ayo. Jadi Data yang mana? Data yang mana? Aduh. Nih yang pertama gue jelasin dulu. Waraka hidup di abad ke-6 kan? Ke-5 dan ke-6. Kan itu mereka bertemu di situ. Iya, abad ke-5 dan ke-6. Nah, akhir abad ke-5. Nah, akhir abad ke-5. Nah, sekarang Yesus yang berbahasa Aramaik ini mempunyai kitab Aramaik, yaitu namanya Peshitta. Ya enggak? Ya enggak? Itulah maksudnya ayat di sini. Menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani dulu, yang ayat 3 dulu. Iya. Pokoknya itu pertamanya Aramaik sesuai dengan bahasanya Yesus lah ya. Baru ke Ibrani, baru ke Arabik. Oleh siapa? Waraka. Sehingga Waraka setara dengan LAI. Selamat datang di kebenaran. Gitu lah ya. Turun Slayer. Apalagi? Kalau kau bilang seperti itu, Turun Slayer. Misalnya kau bilang dia menulis seperti bahasa awalnya itu. Memang kau kira Peshitta itu tadi kau bilang kan abad ke-5. Apa tidak ada abad sebelumnya lagi ayat itu, tulisan itu? Ada. Bapak-bapak gereja kalau kau bilang itu Yesus. Sudah ada sejak abad kedua. Oke, bapak-bapak gereja bahasa bagaimana apa? Sih kau? Bapak-bapak gereja bahasa apa? Ayo. Maksudku di situ bahwa sudah ada Aduh, kau cari aja lah, kalau enggak cari aja. Kapan Alkitab tertua itu ada kapan? Eusebius, Erasmus. Sudah lama banget. Erasmus mah. Nah, jadi kalau kau tahu, sementara yang kau buat tadi Peshitta itu abad ke-5, sorry lo. Iya. Kau bilang abad ke-5, maka yang abad ke-5 itu dibawa kepada si Waraka, itu sudah satu kekeliruan. Lo kok kekeliruan? Yesus bahasa apa? Ditanya lagi. Artinya, sebentar. Artinya, yang ditulis Waraka ya Matius, Markus, Lukas. Iya. Kenapa kalian tidak mengakui itu? Enggak bisa. Injil Nabi Isa yang disebutkan di sini. Sebentar dulu. Kalau kau bilang kan Injil itu Nabi Isa yang bawa. Terus? Ya, kalau kau bilang itu seperti yang Peshitta pula jadi Dragon Ball. Kalau kau bilang yang abad ke-5 itu diterjemahkan si Waraka, itu satu kekeliruan. Kenapa? Di sini ada yang namanya atas seizin Allah dan atas sesuai dengan kehendak Allah. Itu sudah berbeda hal. Iya, dari kitab apa diterjemahinnya? Malah ada diterjemahkan, dibuat di situ, ditulis. Dari kitab Injil. Nih, dari mana bukalah. Ini loh. Kau baca di situ. Aduh, tulisan-tulisanmu itu. Terus ini, ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Iya. Yang bahasa Arab. Yang bahasa Ibrani coba buka yang 3. Bahasa Ibrani? Iya, gua ngerti dari bahasa Ibrani, bukan itu ke dalam bahasa Ibrani dan ke dalam bahasa Arab kan gitu jatuhnya kan? Nggak ada ke dalam. Coba buka yang bahasa Ibrani. Nih, bahasa yang Ibrani ini kau ambil. No, sebentar. Yang ini kau buat ini memang iya ini. Tetapi yang 6474, yang 6474. Gua layani lah. Lu mau kemanapun gua layani. Apa nih? Ini yang tadi ya? Mana? Ya. Nah ini dalam. Blok. Menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ya sudah atas seizin Allah. Ya udah, kalau seizin Allah, kalau translate saja tidak perlu izin Allah. Tinggal ambil translate aja. Tetapi ini ada kalimat atas seizin Allah. Dan coba buka satu lagi 6467. 6467. Oke, bentar.
Oh, kehalang. Oh ini. 64, 67. Itu depannya ada itu, hapus dulu ya. Nah, di dalam 6467 sesuai kehendak Allah, artinya Allah membacakan, dia menulis sesuai kehendak Allah. Buat begini, buat begini, buat begini. Oke. Udah ya? Udah. Mak juga belum dapat sih, mana ya? Bawa lagi dikit. Bawa. Nah, ini menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah ya, betul ya? Ya. Cakep ya? Udah ya? Dah, jangan dibantah lagi gua nih. Nah, menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah, bukan translate loh. Siap, silakan. Oke. Gua jangan dibantah lagi lah ini, jangan dibantah lagi. Siap ya? Selamat datang di kebenaran. Inilah kenapa sesuai dengan kehendak Allah. Karena bapak-bapak gerejanya lah itu menggunakan bahasa Yunani. Luar, meledak nggak? Berbeda dengan bahasa Yesus yang Aramaik gitu, sehingga Allah memberikan kehendak kepada Waraka untuk menerjemahkan sesuai dari bahasanya Yesus sendiri yaitu Aramaik ke dalam Ibrani dan juga ke dalam berarti Waraka apa ayo? Kalau kau bilang itu penerjemah, berarti Waraka sudah memegang Injil yang asli dong. Kenapa dibilang? Kenapa di Al-Quran dibilang Injil sudah nggak ada yang asli, yang palsu sudah dipegang-pegang manusia? Makanya aku bilang, kau makan buah simalakama, kau akan bingung sendiri. Wah, tahu nggak ada berapa denom yang masuk ke Arab? Aku nggak tahu, aku nggak tanya berapa denom. Yang pasti hanya si Waraka yang diakui oleh Allah SWT, tidak ada yang lain. Karena Waraka itulah Ebionis ini sangat membenci Saul Tarsus dan menganggap Yesus manusia. Nggak percaya, gua buktiin. Nggak usah itu kau buktikan. Nggak, sebentar dulu. Kita bicara terhadap Injil Arabi tadi saja. Sama Injil. Tunggulah, aduh sulit kalau aku bicara kalau kan gue closing statement loh, gue udah baik banget loh ngasih waktu ke lain. Oh ya udahlah, kau closing statement aja lah. Aduh, seru banget ini malam, seru banget ya. Seru, gitu ya. Jadi alhamdulillah gue nggak akan banyak lagi lah, takutnya lu kepancing-pancing. Jadi begitu Ivan Pilaya, balik lagi kita mesti saling menghargai keimanan gitu, walaupun datang dari asumsi, walaupun datang dari data, tetap kita tidak boleh menghujat keimanan orang lain dan keimanan orang lain. Di sini kita hanya bertukar pendapat. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa menjadi wawasan edukasi untuk kita semua yang menikmati dialog lintas agama. Dan gua rasa cukup kebenaran yang gua sampaikan. Selamat datang di kebenaran, Lai. Penatua saya undur diri. Oke. Nitip pesan dong untuk kawan-kawan kita kekristenan dan juga Muslim mengenai provokasi yang dilakukan Zhang. Bisa lah. Maksudnya aku yang menyampaikan? Iya, sampaikan. Ya, kalau aku membilang ya sikapi aja dengan bijak. Dalam artian selagi belum ada fakta ya jangan percaya itu aja. Tetapi tadi saya lihat sudah ada yang WA saya udah masuk TV One katanya bahwa si Kece dipukuli sesama tahanan, bukan polisi ya seperti yang mereka tuduhkan. Bahkan sampai berpangkat jenderal katanya. Itu saya nggak setuju. Ya. Pokoknya sikapi aja lah dengan bijak, itu aja yang bisa aku bilang. Kalau datanya belum valid, jangan langsung diterkam. Oke, gitu aja ya Trun ya. Iya, thank you Lai. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Malam juga. Salam. Bagaimana keluar ini? Oh ini, siap. Dan selalu jangan lupa minum air putih. Siap. Iya, Ivan Villa sekalian, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Gua mau neken, takutnya dia nggak tidur, takutnya dia nggak bisa tidur tenang malam ini. Karena data dan fakta yang mau dia gunakan nggak bisa nembus terhadap kebenaran Islam ya. Terhadap kebenaran Islam. Masya Allah. Memangnya kebenaran itu susah untuk dibantah karena ya Yesus bahasa Arab. Ngapain pakai bahasa Yunani? Ngapain coba pakai bahasa Yunani? Maka dari itu kalian Tritunggal Cabang Melayu yang kadrun ini ya, Tritung kadrun, pakailah teos. Damai kita. Karena kami seperti biasa dengan Tritunggal Cabang Arab pun damai. Mereka menempatkan kata Allah pada tempat yang benar dan mulia. Berhala-berhala menggunakan kata ilah. Gitu loh. Ya itu sih paling kajian lagi apa. Iya penginjilan hari ini karena nggak bisa ngelawan banget loh. Nggak bisa ngelawan gimana-gimana Rudi Yohanes ini. Makanya kita perlu melestarikan Rudi Yohanes karena walaupun dia banyak takia dan asumsi ya, tetap objektivitasnya mesti kita sanjung. Begitu Ivan Villa. Kemudian terakhir nih, mumpung lagi rame-ramenya,
Jangan lupa yang mau investasi akhirat silahkan donasikan, kontribusikan rezeki kalian yang tersisihkan ke rekening sementara ZCC atas nama Sofyan Yanwar Azhar untuk pendirian Masjidil Zojahidin, Masjidil perlambang para mujahid-mujahid muslim, pengcounter fitnah dan syubhat dari kufar, penghujat laknatullah seperti Zhang si manusia tak berleher. Sekian dari Penatua Tribun saya, Rifan Filah. Stay tune dengan channel-channel yang terafiliasi dengan CCC. Insya Allah akan ada konten-konten yang mengedukasi lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Oke, sebelum ditutup, ini dari Amiruna Alzumia akan memperlihatkan mengenai apa namanya? Kerja fase kelima dari Masjidil Zojahidin. Tafadhol, silakan dilihat Ikhwan Fillah. Ya, dulu